Gara-gara flexing, atlet berbakat ini gagal guys masuk NBA. Stephen F. Smith, seorang pebasket kelahiran 24 Januari 1972 di Dallas, Amerika Serikat ini digadang-gadang nih guys sebagai atlet basket yang berbakat banget dan bakal masuk NBA. Tapi sayangnya karena dia flexing dan suka main judi, akhirnya mimpi itu batal. Tapi sebelum gue jelasin apa sih atau kenapa nih Headache L. Smith ini bisa gagal masuk NBA karena gara flexing. Tapi mungkin nih gue akan jelasin sedikit apa sih itu flexing gitu ya. Seperti dibilang oleh Merriam-Webster, salah satu penulis ya, dia mengatakan bahwa flexing berasal dari kata flex yang bermakna menunjukkan atau mendemonstrasikan. Ataupun kalau fenomena sekarang pamer lah ya, jadi banyak banget orang yang pamer banget atau pengen dianggapnya keren gitu, jadi dia memamerkan banyak hartanya dia, baik itu harta yang benerannya dia atau mungkin harta yang pinjaman, kita nggak tahu. Headache L. Smith ini adalah seorang pemain yang sangat luar biasa ya, dan dia bermain di ASU bukan anjing ya maksud gue ya. ASU adalah Arizona State University, dan dia bermain sangat apik pada tahun 1991 sampai 1994, dan dia menjadi top skor di kampus sepanjang masa pada kompetisi NCAA ya, atau singkatan dari National College Athletic Association. Jadi secara nggak langsung pemain-pemain yang berbakat ini, yang bermain luar biasa di NCAA ini akan dipilih oleh klub basket melalui draft nih, klub basket NBA tentunya ya. Ya, kayak orang bilang nih, kan ada istilah nih, nggak ada gading yang nggak retak. Nah, ini sama nih kayak Headache L. Smith nih. Dia jago banget main basketnya gitu ya. Tapi dia punya satu kekurangan yang menurut gue sih sayang banget. Dia seneng banget judi guys. Aduh, judi gitu. Dan akhirnya dia punya hutang nih dengan salah satu bandar yang ada di kampusnya. Namanya Benny Silman, sebesar 10.000 US dollar. Ini kalau dikurskan sekarang sekitar 140 juta rupiah. Itu gede banget guys gitu untuk seorang mahasiswa, seorang atlet yang punya hutang judi sebesar 10.000 US dollar. Nah, jadi Benny sebagai bandar judi di kampusnya nih, dia punya ide nih untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Akhirnya dia menghubungi rekannya atau seorang bandar yang lebih besar bernama Joe Gagliano. From what I've heard from Benny during that time, it was around $25,000 that Headache was into him that he still owed, in addition to what he had already paid over that course of time. Jadi Joe Gagliano dan Benny si bandar akan melakukan fix atau pengaturan skor pada setiap pertandingan ASU, Arizona State University, yang pemainnya si Headache Smith ini di Liga NCAA itu. Nah pastinya nih sebagai seorang pemain, Headache Smith awalnya nolak dong ya untuk melakukan terlibat di pengaturan skor. Karena bagaimanapun dia ingin berkarir sebagai pemain basket profesional. Tapi si Benny memang pinter ya, dia mengatakan ke Headache Smith, tim kamu nggak perlu kalah, hanya cukup menang dengan skor yang telah ditentukan. To Stephen Headache Smith, the popular explosive point guard. Tapi namanya duit ya, kekuatan duit. Akhirnya Headache L. Smith karena sudah kepepet hutang, akhirnya dia menyetujui apa yang diminta sama si Benny dan juga Joe. Akhirnya dia terlibat pengaturan fix untuk membayar hutangnya kepada Benny Silman. Awalnya seperti itu. Jadi yang dimainkan oleh Benny Silman, Joe Gagliano, dan si Headache L. Smith ini adalah selisih skor, di mana timnya Headache Smith ini tidak boleh menang ataupun tidak boleh kalah dari skor yang sudah ditentukan. Misalnya nih, Headache Smith main hanya boleh menang dengan selisih 6 poin, atau misalnya pun kalah tidak lebih dari poin yang sudah ditentukan. Pertandingan pertama ya setelah kerjasama antara Headache L. Smith dan juga Joe Gagliano sama Benny Silman adalah melawan Oregon State. Secara di atas kertas harusnya si ASU ini menang mudah melawan Oregon State. Tapi karena sudah ada perjanjian, akhirnya si ASU ini hanya menang 6 poin. Dan Headache L. Smith akhirnya mendapatkan uang sebesar 20.000 US dollar atau sekitar 280 juta rupiah. Gede banget sih ini. Headache L. Smith merasa ketagihan nih guys. Dia ngerasa kayak, aduh gue harus nyari duit lebih lagi nih. Nah, karena pengaturan skor ini tidak bisa dilakukan sendiri, dia ngajak salah satu timnya di ASU yang bernama Isaac
Burton untuk memainkan perannya sebagai pengaturan skor di setiap pertandingan dari si asuh ini. Smith, three-pointer, short. Playing at home against the last place Washington Huskies, ASU started horribly, missing its first 14 shots, leading by only 2 at halftime. Wow, Arizona State is doing everything it can to throw this game away. Joe dan Benny meskipun dia untung jutaan dolar karena judi tadi ya, dia hanya membagikan 20.000 sampai 40.000 US dollar kepada Isaac Burton dan juga Headache L. Smith. Ya mungkin karena pemain ya, jadi dia dapatnya lebih kecil, dimana memang Bandar yang untungnya lebih gede. Kerjasama kotor ini berjalan sampai 4 pertandingan. Jadi tiba-tiba si Headache L. Smith ini dan Isaac Burton benar-benar jadi crazy rich gitu. Dengan uang yang makin banyak, dia mulai nih flexing gitu. Namanya anak muda kan pengen banget dianggap kece gitu kan ya. Makanya dia beli sepatu baru, beli perhiasan baru, beli baju baru, dan beli mobil baru guys gitu. Dan dia tiba-tiba mendadak kaya gitu. Kalau di Indonesia nih kira-kira kalau nggak ngepet, ya jadi apa nih? Jadi melihara tuyul atau main trading. Ya siapa tahu ya kan. Defense was back. He pulled up and took that open shot. Oh! Stephen Smith for three. Stephen Smith again for three. Hal inilah yang menimbulkan banyak kecurigaan dari teman-teman satu timnya gitu. Pasti pada bergosip gitu kan, itu Headache L. Smith duit dari mana? Duit dari mana? Nah akhirnya banyak yang bertanya gitu. Gosip-gosip tetangga gitu guys. Akhirnya mulailah nih tercium aroma-aroma yang membuat bahwa Headache L. Smith ini dan Isaac Burton mulai banyak dicurigai oleh teman-temannya. Selain teman-temannya yang mulai curiga, ternyata FBI juga mencium adanya kecurangan nih. Adanya mulai ketidakwajaran dari uang yang didapat dari Headache L. Smith dan juga si Isaac Burton. Akhirnya mereka melakukan investigasi. FBI juga mendapat laporan dari beberapa rumah judi ya yang mengatakan ada orang yang menebak dengan sangat tepat semua pertandingan dari Arizona State University ya, dan nominalnya semuanya sama. Inilah membuat FBI mulai curiga siapa nih orang yang memasang taruhan sebegitu tepat dengan nominal yang sama di beberapa rumah judi. People in town that wanted to bet on Washington regardless of what the price was. These people just wanted to keep betting and betting and betting, and they were betting money, real money, and they didn't think they were going to lose. Roxy Roxborough sets the betting line at 90% of the casinos in Nevada. Okay. We charted 44 line movements, consensus line movements up here. 44? 44. The average game might have 4. So this game always stood out all day long. It stood out like a sore thumb, in fact. Pada tahun 1994 menjadi tahun yang penting banget buat Headache L. Smith. Kenapa? Karena dia yakin banget masuk ke NBA melalui jalur draft nih. Jadi dia undang-undang nih semua temennya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, semua orang di kampungnya mungkin datang ke rumahnya Headache L. Smith untuk merayakan keberhasilannya dia menjadi pemain NBA. Pokoknya dia udah pede banget, udah yakin banget. Tapi nasib berkata lain guys. Dari 50 orang yang dipilih masuk ke NBA, tidak ada satupun nama Stephen L. Smith. Ada apes gitu. Padahal pada tahun itu nama-nama yang dipilih tuh ada Glenn Robinson, ada Jason Kidd, ada Grant Hill. Nah, nama-nama yang kondang nih. Kalau anak-anak tahun 90-an pasti tahu nih nama-nama 3 besar itu, ya kan? Headache L. Smith yakin nih bahwa kegagalannya dia masuk NBA bukan karena jeleknya performanya dia, tapi karena dia sudah dicurigai sama FBI bahwa dia terlibat pengaturan skor. Guilty to felony charges of conspiracy to commit sports bribery. In an extraordinary plea agreement, Stephen Smith says his gambling debt to Silman forced him to fix games. In return for agreeing to fix basketball games, Benny Silman and others did 2 things for Stephen Smith. They forgave his gambling debt and they paid him $20,000 per fixed game. Akhirnya setelah investigasi yang cukup panjang, Headache L. Smith ditangkap guys di rumahnya pada tahun 1997. Nasibnya 3 rekannya juga sama, Benny Silman, Joe Gagliano, dan Isaac Burton juga ditangkap di rumahnya masing-masing. Penangkapan Headache L. Smith ini akhirnya juga berimbas nih guys pada timnya. Akhirnya Arizona State University dibekukan sementara untuk mendapatkan penyelidikan dari FBI. Setelah melalui persidangan yang cukup panjang, akhirnya keempat orang ini mendapatkan vonis yang berbeda.
Hedek L. Smith mendapatkan vonis 1 tahun penjara dan 3 tahun pembebasan bersyarat. Dan kini dia bekerja di organisasi non-profit bernama No yang membantu perkembangan anak. Dan juga pada tahun 2020 dia menjadi asisten pelatih di Mountain View Community College dan sekarang dia sudah punya 3 anak dan seorang istri. Rekan satu tim Hedek L. Smith yaitu Isaac Burton mendapatkan 3 bulan penjara, 6 bulan tahanan rumah, dan pembebasan bersyarat selama 3 tahun. Isaac melanjutkan karir basketnya di luar Amerika, tepatnya di Sydney, Australia, dan pensiun di tahun 2002. Sang bandar nih, Benny Silman, dihukum 42 bulan penjara. Dan seperti Smith, dia sekarang bekerja di organisasi non-laba Now yang bergerak untuk memberikan solusi atau sosialisasi terhadap anak-anak yang sudah kecanduan judi sejak kecil. Sekarang dia tinggal di New York dan bekerja sebagai seorang pengusaha. Dan yang terakhir ada Joe Gagliano yang divonis 15 bulan penjara dan 3 tahun masa percobaan. Sekarang menjadi pengusaha pencucian mobil di Phoenix, Arizona. Melihat dari uang yang didapat sama Joe, Benny, dan teman-temannya, hukumannya menurut gua sih cukup ringan ya. Kayak suatu negara gitu, ada negara Wakanda gitu yang koruptornya banyak banget dan akhirnya bebas dengan gampang dan dia banyak dapat potongan remisi. Aduh, menurut gue sayang banget ya. Menurut teman-teman gimana? Itu tadi cerita tentang Hedek L. Smith. Jika teman-teman ingin mengkoreksi informasi yang gue berikan atau ada informasi tambahan atau bahkan punya ide nih cerita apa yang ingin gue ceritakan lagi nanti, boleh tulis di kolom komentar. Ketemu lagi bareng gue Lucky di lembaran cerita selanjutnya.